Shalom, selamat pagi. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus. Kita berada dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Hari ini Minggu, 6 Desember 2020. Adapun pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai 15. Yang menjadi fokus renungan kita ialah ayat 6 sampai yang ke-7. Berkata demikian, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik renungan kita di pagi hari ini ialah nasihat kokoh dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat kokoh di dalam Tuhan adalah anugerah dan sekaligus perintah dari Tuhan. Kita bersyukur berada di bulan Desember ini, yaitu kita saat ini berada di hari yang ke-6 di bulan Desember 2020. Ini bukan kuat dan gagahnya kita, tetapi semua karena berkat Tuhan. Nah, kita harus akui dalam menjalani kehidupan membutuhkan banyak nasihat, baik dari orang tua yang sudah berpengalaman, maupun juga dari sahabat-sahabat kita. Tapi terutama nasihat dari Tuhan untuk menguatkan iman kita. Pada bacaan pagi hari ini, ada 5 nasihat kokoh di dalam Tuhan. Yang pertama, tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia maksudnya adalah hidup kita sungguh-sungguh tetap berada di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Jadi, tetap berada di dalam Tuhan supaya keyakinan iman kita tetap fokus kepada Tuhan dan tak mudah terseret dan dipengaruhi dengan berbagai filsafat kosong yang menyesatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, berakar di dalam Dia. Maksudnya, hidup kita benar-benar berakar dan tertanam di dalam Tuhan. Dengan demikian, saudaraku yang kekasih, kalau kita tertanam di dalam Tuhan seperti pohon yang ditanam, kemudian berakar dengan baik, maka pohon itu tak mudah goyah karena terpaan angin. Sebab pohon itu tertanam dengan baik dan berakar sangat dalam, sehingga kokoh tetap bertahan di tengah musim yang silih berganti. Demikian juga halnya dengan kehidupan orang beriman, harus benar-benar berakar dengan baik di dalam Tuhan. Yang ketiga, dibangun di atas Dia. Maksudnya, fondasi iman kita harus sungguh-sungguh dibangun di atas kemuliaan Tuhan, bukan atas keinginan manusia, tapi dibangun di atas batu karya yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita sebagai kepala gereja. Keempat, bertambah teguh dalam iman. Hal inilah yang terutama bagi kita dalam mengiring Tuhan, sebab bertambah teguh dalam iman dibutuhkan sebuah proses. Proses yang dilalui bisa saja melalui pergumulan ataupun pencobaan. Suka atau tidak, pencobaan atau pergumulan itu mesti dihadapi. Tentu dengan maksud menguji kemurnian iman kita dalam mengiring Tuhan. Namun untuk bertambah teguh dalam iman, kita harus berdoa, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan sesama,
dan juga bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kelima, melimpah dengan syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melimpah dengan syukur artinya hati kita selalu dalam luapan terus-menerus untuk mengucap syukur kepada Tuhan sumber kehidupan kita. Sehingga dalam kondisi apapun, kita selalu mengucap syukur. Sebab itu adalah perintah Tuhan dalam kehidupan orang beriman. Saudaraku, ingat firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pertama Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Itulah 5 nasihat bagi orang beriman dalam menjalani kehidupan supaya kokoh di dalam Tuhan. Kiranya nasihat kokoh dalam Tuhan dalam renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Selamat beraktivitas, saudaraku yang kekasih. Tetap sehat, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk tetap kami kokoh di dalam Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.